Halo, semangat pagi. Bertemu bersama saya, Paman Apik Agus Ngermanto. Kali ini akan membahas filsafat dinamis. Wow. Kita akan mengambil tema yang lebih fokus kepada struktur manusia dinamis. Hakikat manusia yang paling mendasar adalah dinamika, bersifat dinamis. Apalagi situasi sekarang kita sudah masuk era digital, era di mana internet tersebar di mana-mana, maka kita semakin dinamis. Jadi manusia yang sukses, manusia yang bahagia adalah manusia yang selalu dinamis, yang selalu maju. Nah, bagaimana manusia itu bisa terus dinamis, bisa maju, bisa mencapai cita-cita yang tinggi, bisa mengalahkan semua hambatan. Nah, itu yang akan kita bahas. Dan kita juga akan membahas bukan hanya kita berhasil, tetapi kita berhasil mencapai puncak dan meraih keberhasilan yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar membahagiakan semua orang. Apakah itu bisa? Ya, kita akan lihat. Nah, di sini kita akan memang melihat dari sudut pandang lebih banyak yang filosofis, meskipun terbuka dengan sudut pandang yang lain-lain juga. Arah transformasi manusia digital di era retakan sosial. Kita saat ini sudah berubah dinamika manusia, sudah menjadi manusia digital. Jadi manusia yang dinamis di zaman sekarang sudah masuk sebagai manusia digital. Bangun pagi kita sudah terhubungkan dengan perangkat digital, handphone, kemudian internet, sosial media dan sebagainya. Kita memang sudah benar-benar masuk dunia digital atau bahkan dunia digital sudah masuk ke dalam dunia manusia. Dan yang menarik adalah ketika media sosial, misalnya media digital, itu diharapkan dulu bisa menghubungkan satu manusia dengan manusia yang lain yang jaraknya jauh menjadi terhubung dengan media sosial. Yang terjadi justru malahan retakan sosial. Malah kita karena terjebak di dunia digital, malah sosialnya malah makin menjauh. Hubungan dengan orang di sekitar malah makin retak. Jadi gimana kita menyikapi ini semua? Memang itu sebuah kesulitan, tapi itu juga tantangan. Tapi itu juga sebuah peluang bagaimana manusia untuk bertransformasi menjadi manusia yang lebih baik lagi. Manusia maju melesat, tersesat. Dunia digital makin cepat, padat, dan mampat. Menemukan makna jati diri sebagai manusia, mana sempat. Bila ada niat, manusia selalu bisa selamat. Masalahnya, tidak ada waktu untuk istirahat, apalagi berkhidmat. Tapi baktimu selalu ditunggu oleh masyarakat. Dan kamu adalah pilihan yang paling tepat. Ya, kamu pilihan yang paling tepat untuk berkhidmat memajukan masyarakat. Apakah bisa saya? Apakah bisa Anda? Kita semua bisa. Sebagai manusia kita bisa bertransformasi sebagai manusia digital yang memberi manfaat yang terbesar. Nah, gimana itu caranya dan bagaimana prosesnya? Apa saja yang terjadi? Itu yang akan kita bahas secara serial dalam kajian-kajian filsafat dinamis bersama saya, Paman Apik Agus Ngermanto. Pertama yang kita perlukan adalah kita perlu memahami struktur manusia itu seperti apa. Struktur manusia zaman dahulu, zaman para filosof, misalnya Socrates, Plato, Aristoteles, berbeda dengan sekarang. Berbeda dengan zamannya Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Berbeda dengan zaman sekarang yang sudah digital. Berbeda dengan zamannya Descartes, Leibniz, Newton. Berbeda. Sekarang kita digital ini benar-benar lompatannya, struktur manusianya berbeda. Berbeda dengan zamannya Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty. Beda semua, gitu ya. Maupun zamannya Lyotard, Derrida, beda. Habermas. Nah, strukturnya seperti apa struktur manusia ini akan kita kaji.
Anda yang membaca buku ini, yang mengikuti video ini, barangkali sudah punya suatu niat untuk mengantisipasi masa depan umat manusia. Minimal, menyiapkan diri dan orang terdekat kita menghadapi masa depan yang kian tidak pasti. Bahkan di saat ini, kita sudah banyak yang terjebak dalam himpitan dunia digital. Selalu ada jalan keluar. Tidak mudah, tapi layak diperjuangkan. Demi kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan umat manusia, serta seluruh alam semesta. Kondisi memang sulit, tapi kita tetap punya kesempatan untuk berjuang untuk memperbaiki semuanya. Apa struktur manusia yang paling dasar? Saya merumuskan struktur yang paling dasar dari manusia adalah manusia itu sejatinya adalah gerak. Manusia itu adalah dinamika. Manusia itu adalah dinamis. Jadi kita tidak pernah diam. Kita selalu berubah. Dan saya menyebut hakikat manusia sejati sebagai hana. Sebutnya sebagai hana. Padanan dari manusia sejati. Sejak zaman kuno, kita mendefinisikan hana, manusia sejati, adalah binatang rasional. Maka, hana mengandalkan pikiran dan logikanya. Pendekatan ini berhasil mengantarkan kemajuan manusia dalam bidang sains dan teknologi, serta ekonomi. Manusia menguasai daratan, lautan, angkasa, dan seluruh alam semesta. Ujung-ujungnya membahayakan umat manusia sendiri. Ancaman perubahan iklim, ancaman senjata nuklir, ancaman pandemi, ancaman senjata biologis, bisa membahayakan manusia ujung-ujungnya, bisa membahayakan alam semesta. Salah satunya karena struktur fundamental dari apakah itu manusia, kita perlu rumuskan kembali. Karena di zaman digital ini strukturnya sudah berbeda dengan di zaman dulu. Maka saya menyebutnya adalah struktur manusia dinamis. Manusia yang terus bergerak dan bahkan bergeraknya sangat cepat. Dan kalau saya mengatakan manusia bergerak, ini bukan hanya bergerak dari satu tempat, dari kota Bandung bergerak ke kota Jakarta misalnya, dari Jakarta ke Singapura, dari Singapura ke Amerika, kembali ke Surabaya, ke Bandung. Bukan hanya bergerak itu, tapi manusia dinamis ini bergerak benar-benar secara eksistensial. Bergerak yang dulu orang ini tidak mengerti apa itu yang namanya teknologi, sekarang semua orang bisa mengerti itu teknologi, bisa memanfaatkan. Apakah terbayang bahwa teknologi yang paling canggih dulu yang hanya dikuasai oleh para teknokrat, yang hanya dikuasai oleh insinyur, yang hanya dikuasai oleh profesor, teknologi terbaru paling canggih sekarang dikuasai oleh para driver ojek misalnya. Driver ojek itu aplikasinya terbaru, teknologi terbaru. Pedagang sate, pedagang lontong, pedagang martabak di pinggir jalan, itu teknologinya baru, jualannya dengan teknologi baru. Dulu nggak terbayang, karena teknologi yang canggih dulu diperkirakan hanya profesor, hanya insinyur yang bisa. Sekarang berubah begitu cepat. Semua rakyat terbuka untuk bisa menguasai teknologi. Nah, dengan teknologi yang bisa diakses oleh semua orang, bahkan semua usia, anak-anak, bayi baru lahir pun juga membuka teknologi, taktek, tiktok, langsung bisa mengerti, bahkan bisa lebih pintar dari orang tuanya yang sudah dewasa. Manusia benar-benar dinamis. Manusia benar-benar berubah dengan cepat, dan berubahnya pun berubah secara eksistensial. Tapi kemana arah berubahnya itu? Kemana arah geraknya itu? Ini yang penting kita pertimbangkan. Kita memerlukan kajian baru. Kita perlu memetakan struktur hana dengan lebih tepat. Hana sebagai hewan rasional benar adanya. Definisi semacam itu hanya memotret sebagian kecil dari manusia. Maka saya mencoba memotret hana, manusia sejati, dengan lebih utuh.
struktur fundamental Hana adalah maga, gerak sejati, gerak eksistensial, yang saya istilahkan dengan maga. Karena Hana selalu bergerak, maka perlu arah yang tepat. Kita manusia perlu arah. Kita sudah selalu bergerak, kita sudah selalu berubah, kita sudah selalu maju. Tapi ke arah mana itu majunya? Ke arah mana itu tepatnya? Nah, ini akan kita bahas dalam serial Filsafat Dinamis bersama saya, Paman Apik Agus Nirmanto. Ada pertanyaan, ada komen? Silahkan tulis di komentar bawah ini. Kita bisa berdiskusi lebih jauh. Dan semua materi ini juga saya sertakan dalam bentuk tulisan di pamanapik.com. Terbuka untuk komunikasi, untuk diskusi-diskusi. Dan tema-tema apa saja yang menarik bagi teman-teman sekalian boleh juga diusulkan melalui kolom komen. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses untuk kita semua. Salam filsafat dinamis.